Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengucapkan 3 sumpah. Sumpah itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sekarang ini. 3 sumpah ini tentunya tidaklah main-main, karena beliau menyebutkannya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah 3 perkara tersebut terjadi menjelang wafat. Kita sebagai umatnya tentunya wajib mengetahui 3 perkara tentang sumpah yang pernah beliau ucapkan itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang aku bersumpah atas ketiganya, yaitu tidak berkurangnya harta karena sedekah maka bersedekahlah. Tidaklah seseorang yang memaafkan perbuatan orang yang zalim kepada dirinya, melainkan akan Allah tambah dengan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang yang membuka pintu atas dirinya untuk meminta-minta kepada manusia, melainkan akan Allah buka untuknya pintu menuju kefakiran. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazar. 1. Harta tidak berkurang karena sedekah. Hal ini merupakan sumpah Rasulullah yang pertama. Segala amalan soleh berupa sedekah, infak dan zakat yang dilakukan di jalan Allah Ta'ala tidak akan membuat kekayaan dan kepemilikan harta seseorang berkurang. Justru sebaliknya, dengan bersedekah rezeki yang didapatkan akan bertambah berkali lipat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyarankan umatnya untuk selalu bersodakoh dalam bentuk apapun. Karena sesungguhnya bersodakoh adalah salah satu jalan di antara beberapa jalan dakwah. Dalam hal ini Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan seseorang dalam bersodakoh walaupun secuil apapun. Maka tetaplah Allah akan membalaskannya dengan pahala yang sangat besar. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar jaroh, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat jaroh, niscaya dia akan mendapat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. 2. Orang yang bersabar di atas penganiayaan diberikan kemuliaan. Di antara hikmah adanya orang yang zalim adalah anjuran bagi kita untuk berlaku sabar dan tidak meladeni kezalimannya tersebut. Sumpah Rasulullah yang kedua ini secara tidak langsung akan menjadi penawar bagi orang yang teraniaya. Bukan hanya sekedar penawar, namun kemuliaan tinggi di sisi Allah lah yang ditawarkan. Maka percayalah bahwa Allah tidak akan memandang remeh orang-orang yang bersabar dari penganiayaan terhadap dirinya, melainkan ganjaran besar yang menanti. 3. Meminta-minta merupakan pintu kefakiran. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rezeki dengan cara yang terhormat dan mencela budaya meminta-minta. Oleh sebab itu, Islam memandang mulia orang-orang yang berusaha mencari rezeki secara halal. Dan sebaliknya, bila mendapatkan harta hasil usaha mengemis bukanlah sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menyebutkan bahwa seseorang pemuda yang datang menjumpai Rasulullah untuk meminta balasan kasihan berupa uang, namun Rasul menyuruh pemuda ini untuk membawa tali tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar, lantas dibawa ke pasar dan dijual. Kemudian uangnya digunakan untuk mencukupi keperluan diri. Maka hal itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta yang terkadang diberi dan terkadang ditolak. Sahabat yang beriman, demikianlah 3 sumpah Rasulullah bagi seluruh umatnya. Sekarang tinggal bagaimana sikap kita menghadapinya. Apakah berusaha untuk menjalankannya atau tidak? Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang mampu mengamalkan perintah dan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, banyak orang yang tak peduli jika pekerjaan yang dilakukannya tidak halal atau melanggar ketentuan syariat. Mereka tetap menjalaninya selama bisa memenuhi kebutuhan perut. Mudah terlena akan kenikmatan dunia yang hanya sesaat.
mencari kekayaan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi keinginan yang tidak pernah habis. Manusia terus mencari kekayaan tanpa mempedulikan dari mana harta itu, apakah halal atau haram. Bahkan ada ungkapan yang lebih membuat miris, yaitu cari yang haram saja susah apalagi cari yang halal. Seperti itulah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat kita, terutama dalam urusan mencari rezeki. Tak banyak yang mau peduli dengan ketentuan syariat. Hal ini seperti apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Pekerjaan apa sajakah itu? Berikut adalah pekerjaan akhir zaman yang masih banyak dikerjakan. 1. Suap menyuap. Sering kita mendengar hal-hal yang berbau suap, bahkan yang seharusnya halal tapi bisa menjadi haram karena suap. Beberapa contohnya ketika masuk sekolah, universitas, ataupun pekerjaan, orang rela membayar sejumlah uang agar mereka dapat diterima. Ini sudah termasuk praktek suap menyuap. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Zina. Miris saat ini ketika zina sudah menjadi pekerjaan. Mereka berdalih dengan susahnya mendapat pekerjaan, akhirnya melakukan perzinahan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari berbuat zina, dan apabila dia berhenti dari berbuat zina maka iman kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Riba. Definisi riba menurut para ulama adalah sebagai berikut: suatu akad atau transaksi pada barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat, atau adanya penundaan penyerahan kedua barang atau salah satunya. Riba juga berarti tambahan. Riba dapat berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan hukum riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Muhammad SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis, dan kedua orang yang bersaksi atasnya. Ia berkata, mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim. Bahkan pelaku riba sama saja mengumumkan perang pada Allah dan Rasul-Nya. Adakah peluang untuk menang? Tentu tidak. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Sahabat yang beriman, oleh karena itu, sebisa mungkin kita meninggalkan pekerjaan yang menyangkut hal-hal tersebut, baik itu riba, zina, maupun suap menyuap. Bertakwalah kepada Allah dan berserah diri padanya. Insya Allah petunjuk akan datang dan kita akan diberi rezeki yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.